Oke, langsung aja. Dawn Creek. Nah, ini termasuk musuh paling apa ya sejauh ini? Full armor, senjatanya macam-macam, kayak heavy Ini arm, Iron Man. seperti menjadi Iron Man. Nggak cuma Nami, semua penduduk desa marah. Sudah tidak bisa ditahan lagi. Dan itu saatnya di mana Nami sudah gak bisa apa-apa. Luffy, tolong. Halo semuanya, selamat datang lagi di Deden Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai animata ataupun manga One Piece. Dan kita kembali ke J-Pop Jurnal Perjalanan One Piece di episode 2. Masih bersama saya, Hendy Jul. Halo, dan bersama saya Hans. Ya, dan kali ini kita akan membahas 3 arc sekaligus, yaitu Baratie, Arlong Park, dan Look Town. Nah, ini cukup panjang ya. 2 arc besar dan 1 arc penutup. Ini yang terakhir di East Blue ya? Ya, penutup East Blue. Saga East Blue. Ya, betul. Ini aku bacain chapternya dulu. Untuk chapternya ini dari chapter 42 sampai 100. Oh, angka cantik ya. Kemudian untuk episode, kalau yang anime episode 19 sampai 53. Oke, langsung aja. Pakai pengumuman. Oh, nggak pakai ya. Nggak pakai pengumuman. J-pop, khusus J-pop nggak ada. Oke, langsung aja kita mulai ya. Dari Baratie terlebih dahulu. Oke, jadi selesai terakhir itu dari Syrup Village. Mereka mulai berlayar berempat ya. Luffy, Zoro, Usopp, Nami. Nah, di perjalanan mereka bertemu dengan salah satu duo terbaik yang ada di One Piece, Yosaku dan Johnny. Dan itu cukup konyol juga ya, si Yosaku dan Johnny ini. Tertembak meriam nyasar saat Luffy dan Usopp latihan. Ya, coba meriam di kapal yang baru, Going Merry. Iya. Sampai itu sekarat, udah sakit, kena meriam sekarat si Yosaku kan. Terus ditolong sama Nami. Berikan dia ini, obat ini apa? Kok obat vitamin C atau apa gitulah pokoknya. Air jeruk atau apa gitu. Iya, semacam itulah. Nah, itu pertama kali kita tahu pentingnya pengetahuan medis di kapal bajak laut. Kalau sebelumnya kan kita taunya harus tahu kemampuan navigasi ya, untuk tahu ke arah mana. Ini ada pengetahuan baru. Nah, dari situ langsung diajak sama Yosaku dan Johnny untuk, oh ini kan ditanyain dulu. Bukan ditanya, apa ya istilahnya? Luffy bilang setelah 1 orang lagi kita akan pergi ke Grand Line. Nah, pas itu Luffy kan minta musisi. Terus siapa usul jadi Koki. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk ke Baratie. Ya, kalau mau cari koki kita ke tempat ini, gitu. Ya. Terus langsung ke Baratie dan keren sih di Baratie, cuy. Koki-kokinya itu benar-benar liar, cuy. Chef Barbar. Sebelum ada Chef Barbar di mana itu? Lupa di mana yang sempat viral. Sudah ada Chef Baratie. Namanya mirip, cuy. Jangan Chef Barbar terinspirasi dari Chef Baratie. Ya. Oh ya, sebelum masuk ke Baratinya ini, cuy, ada kecelakaan ya, aksiden saat hampir sampai di Baratie, ketemu sama marinir full body. Sama Luffy kan dipantulkan pelurunya sampai kena ke Baratinya. Kapal Baratie. Ya, dan akhirnya Luffy disuruh jadi kacung di sana. Ya. Selama setahun. Iya, selama setahun. Jadi di Baratie itu langsung ini ya. Langsung rame, langsung muncul karakter-karakternya langsung. Jadi waktu atapnya rusak, nah itu kan muncul tuh si kepala chefnya.
Jeff. Safe. Terus yang marinir tadi full body. Ya, lagi makan di sana juga sama pacarnya. Ada Sanji juga, itu pertama kali diperkenalkan di situ. Terus muncul juga ini Gin. Oh iya, Gin. Sebelum Gin ada Itu lagi. langsung rentet gitu. Sebelum Gin itu ada si Pati. Oh ya, Pati dan Crane. Iya. Tapi paling keren munculnya. Kenapa kok selalu duo di bor gitu ya di One Piece ya? Trennya ya. Moji Kabaji, Buchi Shamu, Jisaku dan Johnny. Tapi yang paling bondingnya paling dapet itu kayaknya sejauh ini Yosaku and Johnny sih. Harus diakui ya. Yang lain itu kayak sekedar pelengkap aja. Yosaku dan Johnny kayak bondingnya dapet gitu ya. Merasa nggak? Ya, dan karena uniknya juga mereka kan bukan backgroundnya bukan bajak laut, mereka pemburu bajak laut seperti Zoro. Jadi mereka udah kenal Zoro juga duluan. Iya. Yang keren satu tim katanya. Keren juga itu pengenalan dari Sanji, cuy. Langsung di itu kan full body, tahu dipegang kepalanya, udah berdarah. Epic. Barbar. Barbar. Nah, terus setelah itu langsung muncul Gin ya. Ya. Gin awalnya keren, wah, mematikan. Ternyata lemah, diajar Patty. Karena lagi lapar. Iya juga sih. Nanti setelah itu langsung. Kalau udah kenyang, baru. Iya. Sama kayak ini kan, demo itu. Oh. Kasih nasi bungkus baru. Oh, gitu. Ya itu Gin cukup ini ya. Kemunculannya cukup garang. Oh, bajak laut Dawn Creek, armada terbesar di East Blue. Diajar Patty dan itu masuk langsung dapat feel-nya. Nasi goreng paling enak yang pernah aku makan. Iya. Si itu langsung Luffy. Ini dia. Aku mau orang ini jadi kokiku. Iya. Mantap. Langsung ini ya Dawn Creek ya datang. Iya, jadi si Gin. Jadi tuh ceritanya tuh Gin habis makan itu terus dia pergi kan. Nah, terus itu 7 hari kemudian baru Dawn Creek-nya datang. Oh, 7 hari? Iya. Aku lupa. Jadi nggak langsung. Kan si Luffy akhirnya deal-nya kan kerjanya 7 hari. Oh ya? Kalinya sih tetap setahun. Si Jeff-nya maunya setahun. Itu kan waktu debat sama Jeff, Luffy bilang, udah seminggu aja. Jadi ceritanya itu sudah masuk seminggu baru Creek datang. Kayaknya deal-nya itu setahun, terus karena deal barunya adalah kalau Luffy bisa mengalahkan Dawn Creek, dihanguskan, dihilangkan itu. Setahu gitu deal-nya. Iya. Oh iya bener emang. Kan waktu itu kan mereka lagi debat tuh. Jeff maunya setahun, terus udah seminggu aja, Luffy kan gitu. Terus emang nggak ada konklusinya, terus tapi Jeff marahin Luffy. Kamu kok menentukan sendiri, terus dipukul sampai roboh sampai bawah itu kan. Iya. Tapi pokoknya setelah itu terus berjalan seminggu, baru itu pertarungan sama Dawn Creek baru diputuskan akhirnya ya sudah pokoknya kamu sudah mengusir mereka terus boleh lolos. Kok aku nggak yakin. Jadi nggak tahu akhirnya tetap dealnya seminggu atau setahun, aku nggak tahu, nggak yakin. Aku nggak yakin jarak dari Gin ke Dawn Creek itu seminggu, Ci. Kayaknya cuman berapa jam gitu ya? Enggak lah. Yakin dah seminggu? Seminggu. Kamu baca anime, menonton anime atau baca manga? Kalau di manga sih ada ditulis 7 hari kemudian gitu. Oh, berarti aku miss. Oke, langsung aja. Dawn Creek. Nah, ini termasuk musuh paling apa ya sejauh ini? Full armor. Senjatanya macam-macam kayak heavy arm. Ini Iron Man. Seperti menjadi Iron Man. Ini kok berhubungan dengan hal-hal yang viral ya di Indonesia. Chef Barbar menjadi seperti Iron Man setelah makan odading dari Barati.
Ya emang gitu kan. Kan katanya emang tren di Indonesia itu 10 tahun terlambat daripada di luar negeri. Jadi kalau Oh, apa yang di luar negeri, biasanya sekarang ini di luar negeri lagi ngetren apa, itu tuh 10 tahun baru di Indonesia yang trennya. apakah nanti akan ada tren pemakan kaki sendiri? Oh iya kan Sumanto kan ada Ya, tapi Suwanto tidak makan kaki sendiri, kaki orang. kaki orang. Ya Ya, gitulah. Jadi terus Downclick datang, ya tapi sama juga. Nah di sini aku sih melihat agak aneh karena yang kurang aku grasp itu kayak filosofinya si Zeus sama Sanji. Pokoknya semua penjahat, pokoknya intinya siapapun yang lapar harus dikasih makan kan. iya, iya. Walaupun orang itu nanti setelah dikasih makan akan membunuh kamu misalnya. Itu kan ada disebut sama si Ya, Sanji. Sanji, iya. Itu urusan lain. Pokoknya dia kalau ada orang lapar dia harus kasih makan. Kalau setelah itu orang itu bakal nyerang, nah itu ya tetap akan diladeni. Gitulah intinya pokoknya. Ya itu keren sih. Si Sanji ngasih makan Krieg, terus Krieg ini brengsek juga cuy orangnya. Kan Hmm. disebutkan kalau dia ini tidak ada apa ya, persetan dengan harga diri. Sudah menyerang kiper bendera putih tapi masih nyerang gitu loh stylenya. Ya, licik Benar-benar licik. licik. Ha. Nah itu terus kan si Sanji mau ngasih makan anak buahnya Krieg juga. Tapi kan dilarang sama Patty, Carney, dan lain-lain. Sampai akhirnya si Chef muncul cuy. Langsung dikasih satu karung. Ya, Makanlah, ini berikan. nih kasih ke Itu, orang-orang yang mau demo. oh, itu setup yang bagus sih untuk masuk ke perang melawan, bukan masuk ke perangnya, tapi ke backstory-nya. Itu sudah dibangun di situ. Hmm. Basic antara apa ya, prinsip Kelaparan, atau orang kelaparan sama dapat makan. Gitu. ya prinsipnya Sanji sama si Chef itu. Ha. Nah terus dari situ hal yang paling termasuk yang paling keren sih di arc ini yaitu munculnya Mihawk. Oh ya, Mihawk. Nah itu, Matalang, Matalang. yes, Jaraquil Mihawk. Dan itu langsung kelihatan sih perbedaan kekuatan tokoh utama Antara kita, Zoro sama si sama Mihawk ini tidak ada pendekar apa-apanya, pedang terkuat. Mm-mm. hanya seupilnya cuy. Padahal sejauh ini Zoro udah diliatin paling kuat ya. Namanya udah terkenal di East Blue. Terus diliatin dia ngalahin musuh-musuhnya 2 lawan 1. Terus yang lawan Kabaji dia melukai dirinya sendiri gitu-gitulah. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibanding Mihawk. Nah, terus di situ juga titik itu waktu si Zoro melawan Mihawk, Mm-mm. itu si Nami kabur. Ya, dan itu persiapan untuk arc yang lebih keren lagi nanti. Ya. Jadi di Barat ini cukup ini ya, Banyak yang rame ya. banyak yang apa ya? Kayak bam 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 gitu. Ya, muncul Mihawk, terus Dawn Creek, terus Nami Nami kabur. pergi. Langsung Zoro Ya langsung gitu-gitu nantang sih. Mihawk lagi. Kalah telak. Kalau telah Itu keren juga sih. Semua jurusnya Zoro yang pernah dipakai dikeluarin. Plus satu jurus terakhir. Yang masih terbayang-bayang. Dari zaman dulu sampai sekarang. Sansen Sekai. Ching. Legend. tapi gagal. Ya. Si Zoro terluka di dadanya. Karena luka di punggung adalah penghinaan ya. Ya. Hal paling memalukan bagi seorang pendekar pedang. Terus dia berjanji sama Luffy. Saya akan menjadi pedang terhebat. Pendekar pedang terhebat. Saya tidak akan kalah lagi sampai saya mengalahkan Mihawk. Ya. Terus ini mulai pisah tim ya. Tim, Mm-mm. enggak tim juga. Luffy solo. Kan Sanji belum gabung ceritanya. Jadi Ya, Luffy saya belum solo. officially gabung.
Jadi Luffy tinggal sendiri di Baratie. Zoro, Usopp, Yusaku Johnny. Tim. Yusaku Johnny menyusul Nami. Ya. Ini kayaknya pertama kalinya ya ada split up. Ya, ya. Dan langsung perang akhirnya cuy. Ada karakter yang sama sekali kita lupakan terus muncul. Pasti Pearl. Iya. Ampas ya orang Pearl ini. Kayak modelnya aneh Tiba-tiba gitu. muncul. Iya. Kayak tiba-tiba muncul gitu. Hmm. Dia nggak ikut makan waktu di kapal itu. Tidak ditunjukkan. Dia ini kalau di setara ini loh. Dia apa? Django. Django bahkan masih lebih penting cuy. Masih lebih useful dan Ini dia udah bodoh kelihatannya. Dikalahkan oleh teman sendiri. Dihancurkan oleh Gin kan. Tamengnya. Ya. Oh iya, sebelum masuk ke itu, ini flashbacknya cuy. Menurutku ini salah satu flashback yang bikin ini loh, attach sama One Piece. Kayak, wanjay, mantap ini. Flashback ini. Soalnya kayak si flashbacknya yang sudah pernah kan si Zoro, Usopp, itu masih kurang mengena. masih average lah, standar. Ya. Tapi Ini, dibandingkan yang nanti akan datang, ini juga gak ada apa-apanya coy. Flashback tapi ini termasuk Sisanya. oke sih. Sampai yang terbaru pun menurutku ini termasuk salah satu yang terbaik sih. Kalau menurutku pribadi ya, cuman orang mungkin seleranya beda-beda. Tapi menurutku ini termasuk yang oke sih. Soalnya ceritanya simple, nggak terlalu ribet dan wow, mind blowing gitu. Dan ini ada perbedaan juga dari anime sama manga. Kalau di anime lebih disofin ya. Yaitu Zeff memutus kakinya saat terjepit, bukan untuk dimakan. Jadi itu supaya tidak terlalu sadis juga, kayak biasanya. Ya itu. Sedikit catatan buat yang penonton anime mungkin nggak tahu. Ya berarti kalau dari Mo mungkin nggak se-strong yang berikutnya kan. Ya, ya. Bagian ini. Lanjut ke Gin yang ngalahkan Pearl, terus biar aku yang mengalahkan Sanji. Nah, Ya. ini. Jadi Sanji ini cukup kuat juga loh dalam pertarungan. Iya, iya. Si Pearl itu babak belur loh harusnya. Tapi kan karena waktu itu si Gin nyandra Jeff jadi Sanjinya nggak bisa menyerang. Iya, diantemin. Hmm. Berkorban. Kalau misalnya dibiarin ya udah kalah itu Pearl. Iya, terus si Gin ini mungkin kasihan sama Sanji kan. Akhirnya dia yang ngantam si Pearl. Terus biar aku yang mengalahkan Sanji. Dan Gin ternyata kuat cuy, kelihatan kuatnya di sini. Ternyata dia bisa dibilang nomor 2 ya di pasukan Don Krieg. Ya, maksudnya dia nggak model yang pakai senjata macam-macam kayak pada kan pakai armor apa dia nggak. Pakai Jadi senjata itu bisa kan. dibilang Boss. ya tapi kan nggak yang aneh-aneh gitu bisa ngeluarin api lah bola-bola mutiara api. Soalnya Gin desainnya kayak orang biasa aja ya, kayak Kruco biasa gitu modelnya. Bajunya apa, penampilannya. Jadi Gin ini pure kekuatan fisiknya dia berarti. Mungkin Ya. kayak Zoro lah. Ya, mirip-mirip. Kekuatan fisik gitu. Dan termasuk kuat. Dia bisa ngalahkan Sanji bahkan. Ya. Dan endingnya, nah itu. Bikin mewek coy. Baru kali ini. Loh. Baru kali ini ada orang sebaik ini. Nah itu lumayan menyentuh sih itu. Ya. Yes, akhirnya ujungnya si Don Krieg yang harus menyelesaikan semua pekerjaannya sendiri. Dengan MH5. Di mana anak buahnya yang 1.000 orang itu? Nonton dari dalam air. Oh pertama muncul coy. Lawan ini Koki-Koki. Tapi dikalahkan sama Patikarne kan. Nah itu muncul Pearl ngalahin Patikarne. Sanji yang muncul. Nah kayak ditumpuk-tumpuk terus gitu loh. Ini lebih kuat ya, gitu konsepnya. Ya jadi waktu ngelawan si Don Krieg ini Ya. yang seru nih sih kayak
senjata-senjatanya dikeluarin satu-satu. Banyak banget senjatanya Krieg. Iya ya. Berikutnya apa ya? Yang paling epic sih pas pukulan pertama itu cuy. Yang Yang dia secret. pakai mantel ini ya, Nah ya itu. mantel duri. Ya mantel duri langsung ditunjuk sama Luffy. Parah. Itu stylenya One Piece banget sih. Yang benar-benar gitu. Jadi kayak puas gitu loh. Cepuk, puas. Ya. Satisfying. Ya. Dan akhirnya Luffy menang ya, standar. Tidak ada yang terlalu unik. Cukup oke pertarungannya karena itu senjatanya Krieg. Yang di arc Barata ini kayak Gadre Donkey itu kayak ya bisa bilang kurang penting sih. Dia nggak muncul juga rasanya juga nggak ini. Cukup penting lah cuy. Signifikan. Enggak lah. Cukup penting. Itu kan dia menggambarkan betapa kuatnya Grand Line. Padahal dia kan mengklaim dirinya sebagai yang armada terbesar di ini kan. Di East Blue. Tapi dia dari Grand Line itu cuman keroco kecil. Pas lawan Mihawk itu. Jadi keroco dia. Nah itu mungkin untuk menggambarkan betapa kuatnya Grand Line. Nah terus selesai endingnya Joy. One Piece arc-nya selalu have the best ending. Kan ini dulu, Ginnya kabur dulu kan. Gin masih hidup. Oh iya, Gin. Gin masih hidup, Don Krieg dibawa lar pergi. Gin, Nanti kita berjumpa lagi di Grand Line gitu. tapi Gin sempat ngomong itu loh. Gin sempat ngomong kalau mungkin nyawanya nggak bertahan 1 minggu kalau nggak salah. Ada baca itu nggak? Oh iya. Karena dia udah kena racun itu. Soalnya sampai sekarang, waduh spoiler, never mind. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau dibahas dari Gin dan kawan-kawan? Itu terus kan Gin bilang, tapi dia bilang kita bertemu lagi di Grand Line ya, gitu. Ya kalau Terus dia ketemu hidup, lagi kan? Sudah aja. berubah nama. Jadi Oh, mirip gak? sedikit. Setelah kamu bilang jadi mirip. Awalnya enggak. Iya juga ya, mirip ya. Ya nanti disensor. Pendengar silakan menebak tadi siapa yang saya sebutkan namanya ya. Oke. Nah, lanjut ke ending ya. Ya, jadi seperti biasa dapat kru baru dan ya gitulah. Pisahan. Terusannya oke loh. Kayak berusaha untuk try not to cry a lot pada akhirnya. Berasa meme itu. Keren sih itu. Akhirnya si Sanji sujud. Terima kasih. Semua konsepnya kayaknya gitu deh. Perpisahannya pasti konsepnya gitu semua. Cuma yang satu lebih mengharukan dari yang lain. Kan waktu itu juga Gimana? sama Kobe. Tapi beda coy. Itu kan cuman Konsepnya kan gengsi-gengsian gitu loh. Udah kita jangan bilang goodbye. Jangan bilang terima kasih sama bajak laut. Intinya terima kasih. oh iya Terus ya. Mirip-mirip. dibagi. Yuk kita serang-serang ini. Mereka yang melukai ini. Ternyata enggak. Terus waktu di desa itu, udah aku mau pergi ya, usap. Akhirnya mewek, sok-sok. Udah aku berangkat sendiri, aku pakai kapal sendiri. Jaim-jaim gitu lah perpisahannya itu. Oh ya juga ya, pikir-pikir. Oke. Tapi keren, memuaskan. Oke, langsung aja kita ini ya. MVP sama best moment. Mungkin dari MVP dulu, aku udah kepikiran kalau MVP menurutku Gin. Dia itu meskipun tokoh jahat, tapi dia ini ya, Baik. change of Jahat heart. tapi baik. Jahat tapi baik. Dan aksinya juga keren, cukup kuat, bisa mengimbangi Sanji. Itu kalau aku. Kalau buat aku di arc ini MVP-nya Mihawk. Wow. Oke. Padahal dia cuma muncul sampingan aja ya. Bukan yang utama banget. Tapi itu sangat membekas gitu loh. Karena dia beda sama karakter-karakter yang sama ini ditemui Luffy, Zoro, sama yang lain kan. Kayak Levelnya loh. whole new level gitu ya. Mm-mm. Level yang
tidak bisa dicapai. Di atas langit masih ada langit. Nah, itu. Dan nanti setelah ini baru di-reveal kalau dia ternyata termasuk si Chibukai kan. Ya. Jadi ya kemunculan Mihawk sih itu yang dia jadi MVP untuk arc kali ini. Oke. Best moment kalau aku yang sudah aku sebutkan juga tadi yaitu momen Sanji memakan Chef memakan kakinya. Lebih tepatnya sih scene saat Sanji membuka itu membelah karung ternyata emas. Nah itu. Terus dia ngeliat kakinya itu. Itu best scene sih menurutku. Flashback, salah satu flashback terbaik yang membuat arc ini jadi gitu. Kalau aku sih flashbacknya yang bukan flashbacknya ya, apa? Momen terininya bukan flashback, tapi yang masih ada hubungan dengan Mihawk tadi, yaitu saat-saat di mana Zoro ditebas oleh Mihawk. Oh, luka di punggung adalah penghinaan bagi seorang swordsman itu. Ya. Sampai ada dramatic showcase-nya ya itu. Ya. Oh, berarti kamu ini ya, Zoro sentris ya? Memorable. Zoro sentris. Mihawk, MVP-nya, scene-nya Zoro versus Mihawk. Coba orang mana yang mau diserang terus merelakan ini depannya aja. Kalau di kehidupan nyata diketawain cuy. Ini orang goblok ya. Diserang malah pasrah. Iya. Di komik jadi keren. Gara-gara itu Zoro. Lebih bodoh mana sama kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri. Oh. No comment. Oke, skor. Nilai. Ya. Kalau aku nilai mungkin 8 lah. Oke, arc ini oke secara keseluruhan, cuman ada satu yang kurang. Yaitu tidak lengkap krunya. Jadi cuman Luffy doang sama Sanji. Coba lengkap 9 pasti. Tapi karena hanya Luffy dan Sanji yang berperan sama Zoro itu, meskipun cuman ini ya, bukan yang utama. Tapi cukup penting, ya jadi aku cuma bisa kasih nilai 8 lah. Kalau aku 7,5. Oke. Pokoknya Ya. ini bukan termasuk yang bagus banget lah. So-so lah. Karena si Don Krieg-nya sih kurang greget sih. Antagonisnya di sini kurang greget. Maksudnya penurunan kan setelah terakhir Kapten Kuro kan lumayan. Di sini aku merasa lebih ini sih, nggak segreget itu. Oke, tidak apa. Pendapat pribadi. Buat pendengar silakan komen kalau menurut kalian MVP atau best moment atau nilai berapa, kalian bisa tulis komen di fanpage Facebook kita, Denden Podcast, ataupun di Instagram Denden Podcast. Boleh di follow juga, atau di YouTube kalian bisa langsung komen dan subscribe. Yo. Oke, lanjut ya ke arc berikutnya. Ini cukup lama ya ternyata, sudah setengah jam. Lanjut ke Arlong Park. Nah, ini diawali dengan pengenalan oleh Yosaku tentang siapa itu Arlong. Nah, ini yang tadi penjelasan si Mihawk. Mihawk itu salah satu dari si Chibukai, 7 kaisar lautan. Kok kaisar apa ya? 7 kaisar bukan ya si Chibukai? Iya kayaknya. Si Bukai lah pokoknya. Ya itulah si Chibukai, 7 bajak laut. Salah satunya Mihawk. Dan Arlong, musuh berikutnya ini salah satu anak buah dari si Chibukai, Jinbei. Nah, Jinbei. tapi masih Manusia lama. ikan. Ya, unik juga karena ternyata di dunia One Piece ini tidak hanya manusia, tapi ada manusia ikan. Ya, Dan ini keren juga sih. pertama kalinya muncul ada ras selain manusia ya di dunia One Piece. Dan manusia ikan ini kan mengklaim kalau dirinya 10 kali lebih kuat dari manusia. Nah, di situ ada mulai bibit-bibit rasisme ya, di mana Arlong ini menganggap manusia itu menganggap kalau rendahan. mereka itu superior. Ya, mereka menganggap diri mereka superior gitulah. Kan jadi kan si Sanji sama Luffy Yosaku. ya Yosaku nyusul, yang udah duluan kan Usopp, Zoro sama Johnny.
Oh iya iya. Nah ini Jadi waktu konfliknya si lumayan ini ya. Si Nami. Kita jadi bingung. Nami ini sebenarnya baik atau jahat ya? Dia ini kayak tahu-tahu mukuli anak itu siapa? Bocah dari desa ya sebelah. ya Terus nusuk Usop. Tapi nolong Zoro. Jadi kayak apa ya? Kayak kita ditarik ulur gitu loh. Ini baik jahat ya? Baik jahat ya? ya. Tapi emang di reveal kan akhirnya. Mm-mm. Emang si Nami ini masih bimbang. Sebenarnya si Nami ini seneng bisa berlayar sama topi jerami, tapi dia masih ada tanggung jawab yang nggak bisa dia lepas. Nah ini deep sih. Jadi yang ceritanya. pasti ke terikatnya dia sama Aran tuh emang cuma ini aja, sementara aja sampai dia bisa melunasi. Awalnya Tapi dia bikinnya gitu, tapi ya, tapi dia merasakan nakaman sesungguhnya itu sama Mugiwara. ya, yeah. Dia merasakan kehidupan berjalan sesungguhnya itu, makanya dia nggak bisa ini kan membiarkan Mugiwara sampai harus terluka. Suruh pergi aja, ngapain sih sini? Jadi terus ya itu sih. Jadi pertama dibuka juga ada adegan si ini marinir yang korup itu ada juga. Wow, iya iya, itu poin keren juga sih. Marinir korup Nezumi. kayak main belakang ya, kayak main apa istilahnya? Kong kali kong. Jadi dia kong kali kong sama Arlong kayak dikasih uang atau gimana gitulah. Supaya tidak diganggu lah. Kalau si Arlong kan pengen menguasai pulau itu. Ini aku kasih uang biar gak ditangkap, gak dia ribetin lah gitu. Terus ada Dan lagi memang cuy, kemunculannya, hah? si Puding. Ingat gak Puding? Oh iya ya, Marinir Puding ini Marinir kayaknya yang marinir yang jujur ya. lurus. Iya. Ya. Tapi seperti yang kita tahu, jujur masuk kubur. Kan sempat disuruh Masuk Arlong. pusaran, Coba masuk tawarin. pusaran air tepatnya. Iya. Kan Arlong sempat Tawarin ngomong. duit. Tawarin duit berapa ya? Kalau nggak mau tenggelamkan. Tahu-tahu langsung diberiam tanpa babi bu. Tidak usah nego, langsung tenggelamkan. Wah. Oh, ada Dan lagi itu kita ya. melihat kekuatannya 3 fishman. Komandan utama. Ada manusia gurita, si Hachi, Mm-mm. ada si Chu, manusia ikan ini. Ya. Ikan yang bisa tembak air itu sama manusia stingray, Kurobi. manusia pari, Kurobi. Karate manusia ikan. Ya. Ya, jadi kesan pertama waktu melihat 3 komandannya si Arlong ini, kayaknya yang cukup ini sih ini ya, Kurobi ya. Soalnya kalau Hachi itu emang katanya agak bodoh-bodoh gitu kan. Oh iya, dia tertipu Terus sama Chu Zoro. itu juga, si Chu itu juga agak, ya apa ya, modelnya kali ya, penampakannya agak konyol gitu, soalnya bibirnya monyong. Chu kayaknya masih termasuk serius sih, cuman fisiknya aja yang monyong. Plus dia dihadapkan sama Usopp, jadi kelihatan lebih konyol. Iya, dapat lawan lemah. Ya gitulah. Jadi dengan datangnya Mugiwara ke Arlong Park membuat Nami jadi serba salah, harus gimana kan? Makanya dia yang harus mau nolong Zoro tapi menolong Usopp atau terus gimana, harus bayar uang. Wah, pokoknya itu harus dibaca lah. Dan ini termasuk yang kisah yang cukup ini sih. Konfliknya itu kayak Beda level ya daripada yang sebelumnya. Aku merasa ini di level yang lain. Kisah di Arlong Park ini. setuju. Nah. Terus ini Belum Joy. lagi ininya, backstory-nya. Nah. Oh ya, di sini kita juga dikenalkan sama Nojiko, kakaknya Nami. Terus ada si Kakak angkat. Genso. Iya, Genso sebagai kepala desa ya Kepala kayaknya. desa. Nah, itu. Lanjut ke cerita flashback. Oh, sebelum ini cuy. Sebelum masuk ke flashback, aku ketinggalan tadi pas di Barati. Waktu Luffy merintah yang lain supaya nyusul Nami, ini kata-kata yang cukup ini sih. Kayak, wow, keren juga. Kan disuruh nyusul Nami. Suruh Sanji, sorry. Suruh Usopp,
kejarlah Nami, nanti aku nyusul. Terus si Luffy bilang, aku butuh dia sebagai navigatorku. Itu kayak, wow, mantap. Terus pas di desa-desa itu kan, si Luffy kan udah ketemu, udah kumpul semua nih, kecuali Usopp. Usopp kan ceritanya habis ditusuk. Kan si Johnny. Saya melihat sendiri, si Usopp ditusuk oleh Kak Nami. Nah itu, Luffy, tidak mungkin Nami. Nah. Terus si Nami datang. Iya bener, aku yang nusuk Usopp. Ini nggak tahu, ini pemikiran seperti apa ya? Luffy malah tidur. Aku pengen tidur. Ya. Konyol sih. Luffy itu kayak apa ya? Simple tapi atau dia tahu feelingnya itu tepat. Kalau sebenarnya Nami baik. Iya, kayaknya dia sih memang mengedepankan insting daripada ini. Mikir logika atau hati ya. Iya. Kalau dia merasa itu ya A gitu. Tipenya begitu. Kayak simple banget gitu loh pikirannya. Nggak muluk-muluk. Bahkan dia nggak tahu cerita masa lalu Nami seperti apa. Kan setelah itu diceritain tuh sama si Nojiko, akhirnya kan memutuskan untuk menceritakan masa lalu Nami. Tapi dia, aku nggak mau denger, aku mau jalan-jalan. Iya, yang denger kan akhirnya Usopp, Sanji, sama Zoro tapi tidur Zoro. Nah itu backstory. Ya, Belmer ya. Itu jadi itu kisah 8 tahun yang lalu di mana Arlong pertama kali menyerang desa-desa itu ya. Iya, terus Arlong mulai malak. 100.000 untuk orang dewasa dan 50.000 untuk anak-anak. Dan ini juga menyentuh juga cuy, kayak konfliknya si Nami sama Belmer tentang ini di keluarga miskin. Angkat. Ya. Dan khususnya tentang kondisi keuangan ya waktu itu. Ini mungkin dulu pas kita baca itu biasa aja. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita mengerti kalau uang itu perlu buat hidup sehari-hari, kita dulu nggak tahu, pikir orang tua itu selalu ada uang ya. Ternyata setelah kita besar kita sadar, ternyata nyari uang itu susah. Setuju. Iya, mantap sih itu ceritanya. Dan yang paling menyentuh ini, pengorbanan seorang ibu, walaupun bukan ibu kandung. Iya. 100.000 untuk 2 anak-anakku. Tidak ada bagian untukku. Wah itu. Keren sih itu. Aku nggak punya kata-kata untuk menjelaskan kerennya itu. Bingung menjelaskan. Terlalu epic. Dan speechless. Itu. Setelah itu akhirnya di-reveal kenapa Nami dia bergabung sama Arlong. Jadi dia harus ngumpulin uang sekian supaya bisa dibayarkan untuk menebus desanya kan. Iya. Nah, tapi ternyata si Arlong punya rencana busuk. Oh, ini muncul lagi si koruptor. Si marinir itu lagi, si korup. Tikus-tikus dia itu. Dia mau mencuri. Tikus-tikus itu. Mau mengambil uang yang sudah dikumpulkan Nami selama ini. Iya. Kalau nggak salah, kurang 7 juta beli aja. Dari 100 juta. Iya, benar. Diantar oleh Gen. Itu sudah. Terus cari. Akhirnya dapat uangnya, disita. Memuncak, Nami marah. Pergi ke Arlong Park. Nggak cuma Nami, semua penduduk desa marah. Iya. Sudah tidak bisa ditahan lagi. Dan itu saatnya di mana Nami sudah nggak bisa apa-apa. Oh, ini coy. Luffy. Bentar. Tolong. Bentar. Tahan dulu. Jangan buru-buru. Ini salah satu yang keren juga sih waktu si Nami nemuin Arlong. Kan Nami marah-marah. Arlong cuma bilang, kapan aku mengingkari janjiku? Anjir. Ya juga ya, kapan dia mengingkari janjinya? Anjir. Itu kayak greget gitu ya. Nah itu udah nambahin. Saat Nami sudah nggak bisa apa-apa. Luffy, tolong. Luffy, tolong. Nah ini dramatic showcase. Dikasih topinya, teriak, ya, ayo, dong, sudah siap semua.
Best Nah, moment terus sudah akhirnya- dapat ini. Best moment. Akhirnya pertarungan di Arlong Park. Jadi nanti waktu dihadapkan nanti si Zoro battle sama si Hachi. Hmm. Sanji lawan Kurobi, Usopp Chu Chu. lawan Usopp, dan tentu saja Arlong dilawan oleh Luffy. Luffy, ya. Oh, forget to mention. Warga desa pergi berperang menuju Arlong Park. Siapa yang menahan mereka? Yusaku Johnny. Respect, bro. Yusaku dan Johnny. Mereka bahkan sempat bertarung melawan Arlong. Sama Arlong dibilang, apakah mereka temannya si Zoro dan kawan-kawan? Mereka bahkan tidak layak untuk dibunuh. Sangat keren sih mereka. Meskipun lemah, tapi mereka tetap percaya, cuy, sama Luffy dan kawan-kawan. Ya. Berani tampil aja udah bagus. Ya, mereka bahkan sempat bilang, kalau mereka tidak bisa mengalahkan, maka tidak ada harapan lagi untuk East Blue. Yusaku dan Johnny. Oh ya, forget to mention ini juga. Momo. Oh ya, sapi laut. Sapi laut yang lawan Luffy langsung jadi lemah, tidak ada apa-apa, langsung kalah. 2 kali ya. Yang pertama kan sudah harusnya, tadi kita nggak sebut. Yang kedua ketemu lagi di Arlong Park, keok langsung. Itu kayaknya nggak terlalu penting deh. Iya sih. Ya, ini pertarungan utamanya ini. Ya. Si Zoro lawan Hachi itu sebenarnya Hachi ini cukup lemah ya kalau bisa dibilang untuk manusia ikan ya. Bukan kuat Atau sih, Zoro kuat. yang terlalu kuat ya. Iya, Zoro terlalu Padahal kuat. Zoro kan habis terluka kayak gitu, tapi masih bisa mengalahkan Hachi dengan cukup mudah lah kalau dibilang. Iya, ha. Soalnya jurusnya Hachi kan konyol-konyol juga jurusnya. Iya, Yang Hochi dia menempel di pilar atau gimana gitu. nembak tinta. Jurus menangkap pedang. Kena semua. Emang Hachi bagian pelawaknya kalau di grup Arlong. Yang keren juga Tapi itu, dia cuy. kalah. Zoro kan pakai 1 pedang. Yusaku Johnny Oh iya, pinjam pedang kalian. Dilempar wurr, terus jurus itu. Counter attack. Wut 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 wut. Toru Nagashi. Wah, masih ingat, aku udah lupa tadi mau nyebut. Ya itu. Keren juga Zoro ini. Sanji. Di Fur, masuk ke air dulu Sanji. Ya. Begitu di darat, langsung combo bam habis. Kuat si Sanji. Iya, Sanji kuat juga. Begitu di darat langsung habis si Kurobi. Ah, Kemudian pertarungan Chu sama Usopp tapi di sisi desa yang lain. wah ini Karena si Usopp taktiknya hit and run. iya. Keren sih itu. Salah satu best fight Usopp. Bahkan kalau menurutku salah satu best fight ya ini di arc Arlong ini. Dia termotivasi coy. Pecundang from zero to hero. Akhirnya dia bisa mengalahkan seorang musuh. Bangga banget dia. Iya, manusia ikan. Akhirnya aku mengalahkan manusia ikan. Yeay. Pertarungannya keren sih si Usopp ini apa? Dia nggak cuman pakai fisik, ketapel, palu, pakai otak juga coy. Dilemparin ini kan, Iya. alkohol. Nah, terus dibakar. Iya, keren. Usopp udah, nah finalnya. Luffy, sebelum Luffy keluar, ini udah di ini ya. Di set untuk Luffy sebagai apa istilahnya? Kayak bagian terakhir loh, eksekusi, penghabisan. Ya. Yang bisa makan Arlong cuma Luffy. Karena si Zoro Sanji sudah batasnya lah. Iya, dan ditunjukkan kalau Arlong ini levelnya jauh di atas yang lain ya kayaknya. Dia kan cuma lempar air gitu langsung terlempar si Sanji Zoro. Bahkan si ini ya, si Zoro dicekik di atas. Terlihat lukanya itu. Lukanya kebuka. Ya. Si Arlong sampai pikir, ini orang manusia apa ini bisa hidup sampai kayak gini. Itu emang greget sih Zoro. Sementara Sanji nyemplung, memecahkan batu Luffy. Luffy keluar.
Wah, kamu no, ini apa lupa? Combo. Ya. Tapi Arlong tidak bergeming. Terus Luffy, itu hanya pemanasan. Tapi ya bisa dibilang Luffy sama Arlong cukup selevel sih kalau dari pertarungannya. Kekuatannya setara. Iya, selevel lah mereka. Karena saling bertukar pukulan kan. Iya, pakai si rahangnya Arlong juga kan. Sempat diambil giginya dibuat gigit itu. Aneh-aneh. Yang keren juga ini Joy, si Luffy Dan si sempat Arlong ini juga ini. Hah? si Luffy sempat mention toh. Dia kan ngambil pedang, saya tidak bisa berpedang. Tidak bisa navigasi, tidak bisa masak, tidak bisa berbohong. Kalau gak ada mereka, Iya. intinya si Luffy ini gak bisa apa-apa. Kan Arlong, Iya. kalian tuh makhluk lemah, tidak bisa apa-apa. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Mengalahkanmu. Wah, mantap. Oh ya. Terus si Arlong juga dia juga mengeluarkan ininya, jurus-jurusnya juga cukup unik-unik juga ya. Yang bisa giginya dikeluarin, Iya, terus pakai hidungnya bisa cung kayak Shark on Darts. apa? Torpedo. Iya. Shark on Darts. Yang paling aneh sih gigi sih. Cabut lah Ada dipakai. pedangnya lagi. Itu kayak Senjata ada pedang lagi senjata. kayak Jadi, kamu lawan bos, cukup ini juga. lawan final boss. Hore, menang. Ternyata bosnya hidup lagi. Pakai senjata baru. Nah, berubah senjata baru. Ya itu. Dan ini Tapi pertarungannya pertarungan terakhirnya nanti di satu ruangan di Arlong Park, yaitu tempat kerjanya Nami. iya, dari seluruh arc yang ada sejauh ini ya. Pertarungan finalnya kayaknya ini paling emosional. Soalnya nggak cuman adu jotos saja, tapi itu ada ini ya. Dikasih lihat Nami selama di bawah Arlong itu diapain aja, disuruh kerja. Si Luffy marah kan, memanfaatkan. Ya. Ya itu, mantap itu. Oke, jadi ya di ruang itu juga final blow ke Arlong sampai dia kalah. Kamu no Axe terakhirnya. Langsung rubuh satu gedung. Nezumi Menang datang lagi. lagi, Nezumi. Luffy. Oh ya, ini juga momen-momen yang krusial karena di situ akhirnya Luffy diakui sebagai seorang bajak laut. Akhirnya setelah mengalahkan banyak Akhirnya bajak dapat laut. poster bounty Tapi itu nanti 30 setelah ini juta ya. belly. Oh ya nanti. Oh ya udah nggak apa, udah terlanjur di mention. Oke, terus Tapi itu kan, tak bikin kamu terkenal nih. Kayak zaman sekarang si Nezumi. Dia udah Viralkan. syuting pakai HP. Kita Viral viralkan. viral kamu. Gitu. terus endingnya, ending lagi nih. Selalu mengena endingnya. Pesta dulu berapa hari, berapa malam. Terus si Gen titip salam buat Luffy apa? Titip pesan buat Luffy. Intinya jangan macam-macam. Kamu sama Nami. Kalau sampai buat Nami menangis, akan kubunuh. Wah, gitulah intinya. Lupa ingat. Luffy cuman, oke. Tapi yang ini nggak terlalu mengharukan sih perpisahannya. Karena Nami kaburnya dia mencuri dengan senyuman. Iya. Ini kayaknya perpisahannya cukup fun. Tapi di balik itu ada lagi kilas balik cuy. Yang ternyata udah dibangun dari awal yang kita nggak duga. Wow, kayak ini ada dua ya. Pertama itu Nojiko kan tatoan juga. Nah itu kita diceritain kenapa sampai Nojiko bisa tato. Karena untuk nemenin Nami kan. Nah itu cukup keren juga sih. Sama yang terakhir si Gen. Kenapa dia pakai kincir di kepalanya. Nah itu. Ini yang saya suka dari Oda ini. Dia selalu meletakkan hal-hal bodoh yang kita pikir ini ngapain sih? Gak penting. Ternyata. Kita ada kisahnya. Iya. Sudah disiapkan dari awal untuk ending. Menurutku perfect sih ending. Dengan itu. Yep.
Ada apa kayak kilas balik. Oh, kenapa kok bisa begini? Kenapa kok bisa begini? Gitu sih. Ada lagi atau langsung kita award kayak apa? Oke, langsung di rank MVP dulu. MVP. Kamu sudah kepikiran? Untuk MVP kali ini saya memilih Usop. Wow. Di luar dugaan Usop. Soalnya Karena pertama kalinya dia bertarung secara jantan. Ya, ternyata dia bisa diperhitungkan. Kan sama ini kan kita kayak, wah nggak bisa apa-apa Usop ini di kru topi jerami. Lemah, paling lemah gitu kan. kalau aku MVP ku awalnya aku pengen milih si Genso. Tapi sebenarnya dari yang kita bahas tidak terlalu banyak ya dengan Genso, jadi kurang relevan. Kayaknya Nami sih. Nami selama 8 tahun menanggung beban desa, berusaha untuk mengumpulkan uang, menyelamatkan teman-temannya supaya pergi, supaya nggak terlalu ikut campur nanti dibunuh Arlong, nolong Zoro, nyelamatin Usopp sampai menusuk tangannya sendiri, dan akhirnya dia mempercayakan semuanya kepada Luffy. Oh, ada yang ketinggalan cuy. Kan si Arlong sempat tanya, kan Nami baru nyusul toh ke Arlong Park. Arlong ngasih Nami pilihan. Kamu jadi balik jadi temanku, akan kulepaskan semua penduduk desa. Atau kamu tidak lagi kerja sama aku, tapi semua akan kebunuh. Dia si Nami ngomong sama penduduk desa. Kita mati bersama-sama ya. Bukan, apa ya, cara gampang ngomongnya tuh, kamu pilih nyawanya penduduk desa atau nyawanya nakamamu, itu. Oh ya itu. Thank you udah koreksi. Ya itulah intinya. Tapi paham kan maksudku? Iya, mana yang mau dikorbankan? Terus dia memilih nakamanya berarti. Dan penduduk desa juga tidak keberatan. Ya. Itu menurutku MVP-nya Nami. Oke. Best moment. Kayaknya tidak perlu kita ini ya. Best moment sudah tahu. Bahkan pendengar pasti setuju. Best momennya adalah, Luffy tolong. kalau aku sesudahnya itu ya, Yang mereka udah kumpul. Mereka udah siap. waktu Arlong ditonjok Luffy, Tuh. Yang mana? berani-beraninya kamu membuat Nami menangis itu. Oke. Aku lebih ke yang itu sih tadi. Yang tolong. Terus semua kru udah siap. Ya tidak apa-apa. Pendapat berbeda boleh. Tapi pasti pendengar banyak yang lebih setuju dengan best momentku. Ya, Oke. Nilai. Oke aku dulu. Menurutku ini nilainya 9. Sejauh semua arc di East Blue ini paling bagus sih menurutku. Mulai dari cerita, konflik, flashback, pertarungannya, semua kru dapat jatah. Oke, itu. 9 dari aku. ya kalau aku juga kasih nilai 9. Oke, Karena pasti ini- alasannya sama. Dan semua elemennya pas lah. Paket komplit lah. Tarungannya, backstory-nya, konfliknya, ya. Dan ini emang kayaknya Lebih udah di... melekat sih. Walaupun mirip kayak waktu lawan Bagi ya. Kan Bagi kan juga sama dia menguasai kota. Mm-mm. Cuma ini kayak lebih emosional gitu loh. Lebih, karena kita kenal karakternya si Nami. Iya, sudah dibangun Waktu itu kan selama 8 tahun ya. ya Dan Nami juga udah dari awal udah dijelasin juga loh. Disiapin kalau ini ya apa? dia jadi mencuri itu untuk apa, uangnya mau buat beli apa. Nah, ya, kenapa dia benci bajak Ngumpulin uang laut? 100 juta. Ya, itu. Ini semua dituangkan ke dalam arc ini sih. Pamungkas. Ya. Oke. Ini kan harusnya kita 3 arc coy. Gimana kalau arc satunya kita masukkan ke episode berikutnya? Oke. Ya, jadi untuk lockdown ini kayak Durasi. kita masukkan ke episode berikutnya karena durasi sudah cukup lama. Tapi tidak apa-apa.
Ini mungkin arc berikutnya langsung aku ringkas saja ya. Ini ada Lockdown, Reverse Mountain, Whiskey Peak. 3 arc itu ya. Oke, bisa. Ya, jadi mohon maaf pendengar yang mungkin sudah baca sampai Lockdown, ketahan dulu. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Arc berikutnya, episode berikutnya, ini aku bacakan chapternya. Kita akan bahas sampai Whiskey Peak ya. Ya. Chapter 96 sampai 114. Untuk episodenya, ini ada filler ya di tengah-tengahnya, jadi agak sulit. Tapi aku bacakan yang Lockdown 45, 48 sampai 53. Kemudian Reverse Mountain sampai Whiskey Peak itu 62 sampai 67. Ini kayaknya nggak terlalu banyak sih chapternya. Arc yang cukup singkat-singkat. Fillernya itu ini ya, si Afis. yang ada ini ya, gadis desa ya. Gadis yang bisa bicara dengan hewan kalau nggak salah. Oh iya. Ya, tapi karena kita hanya baca manga, kita skip ini ya filler. Kita hanya bahas yang canon. Oke, berarti lanjut berikutnya sampai chapter 114. Nah, nggak terlalu banyak ya, cuman 20-an. 20-an chapter aja. Oke, kita ketemu lagi nanti di episode J-pop berikutnya. Ya, jangan lupa juga untuk sebarkan podcast ini untuk teman-teman kalian yang suka One Piece atau yang baru mau terjun One Piece supaya bisa baca bareng dari awal sambil dengerin podcast ini, review-review. Bisa komen juga di fanpage Facebook Denden Podcast atau langsung komen di YouTube atau di Instagram kita yang baru aja yaitu Denden Podcast. Oke, sekian. Saya Hendy Jul dan saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dah.